Perlukah kita seorang pembimbing ketika kita belajar meditasi, ataukah cukup dengan belajar secara otodidak? Nah, jika saya ditanya seperti ini, jawaban saya ada dua. Ya. Yang pertama adalah perlu, dan yang kedua adalah tidak perlu. Ya, saya akan jawab yang tidak perlu dulu. Tidak perlu seorang pembimbing ketika seorang praktisi pemula yang ingin belajar tentang meditasi mampu menyerap, di mana pembelajarannya secara otodidak bisa dia dapatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalkan dia mengamati orang yang lagi belajar meditasi, ya, atau dia ikut di komunitas meditasi, atau tidak langsung misalkan lewat berbagai macam media. Dari contoh misalkan dari video-video, lewat buku, atau lewat satu komunitas yang sifatnya digital. Itu yang tidak perlu. Nah, sekarang kenapa perlu seorang pembimbing ketika kita belajar meditasi? Karena pentingnya adalah supaya kita tidak salah dalam melaksanakan atau menjalankan sebagai seorang praktisi dalam belajar meditasi. Yaitu ketika tradisi yang akan kita pelajari itu sudah menganut satu aturan, ya. Sebagai contoh misalkan ketika kita ingin belajar tentang meditasi Kundalini, itu biasanya kita kenal dengan istilah Saktipat, ya. Saktipat itu biasanya adalah semacam inisiasi atau dibimbing oleh seorang guru, di mana ketika dia ingin membangkitkan cakranya mulai dari cakra dasar Muladhara sampai ke Sahasrara, dia perlu didampingi guru, di mana keseimbangan energi antara guru dan murid ini tetap terjaga. Ya, contoh lain misalkan di Reiki misalkan perlu adanya inisiasi. Nah, sama juga ketika saya mengajarkan di Prana Samadhi, saya pasti akan tidak membiarkan seseorang ketika belajar meditasi itu sendirian. Pasti akan saya dampingi, sehingga pengajarannya pun harus bertatap muka langsung atau on-site. Nah, kenapa harus seperti itu? Tujuannya adalah untuk sebagai penyeimbang, karena kita berbicara tentang tradisi, artinya sang guru yang sudah memiliki belief, yang sudah memiliki keyakinan, bahkan sangat terlatih dalam melakukan itu, yang akan mengguidance, ya, kira-kira perkembangan ketika dia mencapai titik di mana dia memang bisa nantinya dilakukan sendiri. Itu. Dan yang kedua adalah selain tradisi adalah ketika tujuan dari belajar meditasi itu sudah sifatnya mengerucut, ya. Mengerucut itu misalkan lebih spesifik. Sebagai contoh misalkan, kita mau belajar tentang meditasi yang tujuannya dikaitkan dengan salah satu aplikasi dari Law of Attraction atau LOA. Dimana saya kalau mengajarkan tentang itu, selain memang mindfulness yang menjadi basic dari semuanya, namun yang lebih penting adalah seorang guru perlu mengetahui seberapa jauh seseorang ini memahami atau setidaknya memiliki belief yang sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kaitannya dengan law of attraction tadi. Supaya kenapa? Tujuan ketika dia nanti mencapai law itu benar-benar selaras dengan apa yang dia inginkan. Karena kita tahu bahwa belief itu sebetulnya berasal dari asumsi dari setiap orang yang dimiliki, yang lebih bersifat subjektif. Nah, seorang guru perlu mendampingi seorang praktisi dengan harapan adalah adanya keselarasan antara guru dan murid berkaitan dengan belief. Kalau kita berbicara tentang aplikasi meditasi dengan tujuan law of attraction. Kira-kira itu jawaban saya, dan semoga ini membantu, dan silahkan tulis di komen opini Anda tentang video ini. Semoga memberikan manfaat. Salam damai jiwa.